Hai Sobat Properti, ketemu lagi kita di dunia investasi properti. Nah, hari ini kita akan bahas topik, jangan kaget ya, ini biaya-biaya yang terjadi ketika Anda membeli rumah. Kalau Anda beli rumah, katakanlah 1M, berarti Anda harus, minimal Anda harus punya biaya sebesar 10%. Wah, besar ya, berarti Anda harus siapin kurang lebih sekitar 100 jutaan. Nah, itu biaya-biaya apa aja sih? Nah, sebelum kita lebih lanjut, ya, perkenalkan dulu. Nama saya Erik Hermanto, saya adalah seorang investor properti. Saya juga seorang dosen di salah satu sekolah properti terkemuka di Indonesia dan menjadi mentor bagi beberapa sobat properti. Bagi Anda yang baru bergabung di video saya banyak membahas tentang seputar investasi properti dan kecerdasan finansial. Oke, kita bahas ya tentang biaya-biaya yang timbul ketika Anda mau beli sebuah properti. Yang pertama adalah biaya properti, yang kedua adalah biaya bank, yang ketiga adalah biaya notaris. Nah, biaya bank ini akan muncul ketika Anda mau beli propertinya mau pakai KPR. Ya, jadi ini yang kita bahas hari ini adalah biaya-biaya yang timbul ketika Anda mau beli suatu properti dengan menggunakan KPR. Kalau Anda mau beli cash, berarti Anda tinggal hilangkan biaya banknya saja. Nah, biaya properti tentu terkait dengan properti itu sendiri. Kalau biaya bank tentu terkait dengan bank, dan biaya notaris tentu terkait dengan si pihak notaris. Nah, video ini saya buat di tahun 2022, jadi biaya-biayanya masih saya sesuaikan dengan peraturan tahun 2022. Biaya properti itu semisalnya kayak BPHTB, ya. BPHTB itu adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, yakni sebesar 5% dari harga transaksi dikurangin NJOP TKP. Nah, NJOP TKP itu apaan? Nilai jual objek pajak tidak kena pajak, ya. Nah, tentunya NJOP TKP ini setiap wilayah berbeda-beda. Kalau Jakarta sebesar 80 juta, kalau NJOP TKP Tangerang sebesar 60 juta. Jadi semisalnya harga transaksi Anda sebesar 1M, maka BPHTB yang Anda bayarkan yaitu sebesar 5% kali 1M kurang 80 juta. Sehingga didapatkan 5% kali 920 juta rupiah atau sebesar 46 juta rupiah. Jadi BPHTB ini dibayarkan ke Pemda setempat, ya, yaitu sebesar 5%. Dan tentunya saya berharap Pemda setempat bisa menurunkan ya menjadi 2,5%, sama yang dilakukan oleh PPH, pihak penjual. PPH penjual itu sekarang bayar PPH-nya 2,5%. Nah, ini peraturan berlaku sejak September 2016 dan ini sangat meringankan sekali pihak penjual. Nah, saya harapkan dari pihak pembeli juga diringankan kepada Pemda setempat untuk dirubah aturannya menjadi 2,5%. Sehingga apa? Memudahkan si pembeli untuk membeli, sehingga biaya-biayanya itu tidak besar gitu loh, ya. Karena dari awal kalau udah mau beli mesti bayar 5% dulu, itu kan cukup lumayan ya, biayanya cukup besar. Nah, demikian masukan saya, semoga bisa diturunkan menjadi 2,5% ya. Kemudian berikutnya adalah kita akan bahas tentang biaya bank, ya. Biaya bank seperti biaya administrasi, biaya provisi, biaya appraisal, biaya asuransi jiwa, dan biaya asuransi kebakaran. Oke, mari kita rincikan lagi ya. Biaya administrasi setiap bank berbeda-beda, berkisar antara 500.000 sampai 2 juta rupiah tergantung transaksinya. Biaya provisi itu sekitar 1% dari plafon kredit ya. Jadi plafon itu artinya dana yang akan dicairkan oleh pihak bank. Tapi sobat properti, biaya provisi ini bisa sekali untuk ditawar ya. Dan itu tergantung balik ke jagonya Anda menawar antara 0 hingga 0,5%. Lalu ada juga biaya appraisal. Biaya appraisal ini jadi bank itu menunjuk pihak ketiga, biasanya KJPP atau mereka punya KJPP internal, ya. KJPP itu adalah kantor jasa penilai publik ya. Ini badan yang bisa mengappraise, menilai berapa sih harga properti Anda. Nah, ini berkisar antara 500.000 hingga 1,5 juta rupiah. Kemudian ada biaya asuransi jiwa nih. Biaya asuransi jiwa tentunya tergantung umur debitur KPR dan tenor KPR. Setiap asuransi memiliki tabel koefisien dan hitungannya masing-masing. Tentunya semakin tua umur kita dan semakin panjang tenor kita, maka tentu semakin besar premi asuransi jiwanya.
Nah, asuransi jiwa ini dimaksudkan jika suatu hari kita meninggal, maka dengan sendirinya hutang KPR akan lunas dan diwariskan ke anak cucu. Dan bisa ditawar ya sobat properti ya, diskon hingga 25%. Ingat ya, biasain nawar ya sobat properti ya, jadi supaya kita bisa lebih hemat banyak. Lalu biaya asuransi kebakaran sebesar apa? Rate-nya ya, kali nilai appraisalnya atau nilai transaksinya. Nah, tentunya asuransi kebakaran ini juga diperlukan untuk jaga-jaga kalau properti kita ini kebakaran, ada asuransinya ya. Dan ini bisa didiskon hingga 25%. Jadi tergantung skill negosiasi Anda. Nah, bobot biaya bank ini berkisar antara 2 hingga 3% dari harga transaksi. Nah, yang ketiga adalah biaya notaris ya. Biaya notaris ini terdiri dari apa? Ada AJB, akta jual beli, ada BBN, biaya balik nama, ada APHT, akta pemberian hak tanggungan, dan biaya cek sertifikat, dan ada PNBP, serta SKMHT. Oke, kita bahas satu-satu ya sobat properti ya. Nah, biaya AJB ini biasanya sebesar 0,5 dari nilai transaksi. Nah, bisa ditawar langsung ke notaris ya. Jadi ingat, selalu ditawar, pokoknya semua biaya ditawar deh ya. Nah, biaya BBN, biaya balik nama ini sebesar 0,5% dari nilai transaksi. Bisa ditawar langsung juga ke notaris. Lalu berikutnya ada biaya APHT, yaitu biaya akta pemberian hak tanggungan, yakni cara bank untuk bisa mengeksekusi properti Anda ketika Anda dinyatakan gagal bayar. Untuk bank sekitar 0,25% kali 125% kali plafon kreditnya. Lalu ada SKMHT, surat kuasa membebankan hak tanggungan, yakni Anda sebagai debitur memberikan surat kuasa kepada pihak bank untuk melekatkan hak tanggungan di properti Anda, berkisar antara 500.000 sampai 750.000. Nah, kurang lebih SKMHT bahasanya kalau gampangnya adalah kalau Anda macet, bank itu berhak mengeksekusi dengan sendirinya tanpa harus persetujuan Anda. Nah, itu maksudnya itu. Nah, lalu ada biaya cek sertifikat, yaitu untuk mengecek ke kantor BPN perihal keasliannya. Nah, ini bervariasi antara 250.000 sampai 500.000 rupiah. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah PNBP. Ini adalah penerimaan negara bukan pajak sebesar 1/mil kali nilai tanah plus 50.000. Nah, tadi bobot biaya notaris ini sebesar 2-3% dari harga transaksi. Nah, jadi saya ulang ya sobat properti. Tadi yang pertama adalah biaya properti BPHTB sebesar 5%. Kemudian ada biaya bank sebesar bobotnya sekitar 2-3% dari harga transaksi. Kemudian yang ketiga ada biaya notaris sebesar sama juga sekitar 2-3%. Nah, jadi ini saya juga memberikan masukan ya buat pemerintah ya. Jadi ini tolong, kasihan nih pihak pembeli ini biayanya banyak banget ya kan. Nah, coba dicarikan solusi gitu ya untuk biaya-biayanya apakah bisa dikurangin ya sehingga anak-anak muda ini bisa membeli properti dengan lebih mudah gitu loh. Mengingat juga bahwa rumah adalah sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia di samping pangan dan sandang. Pemerintah di sini juga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi rakyatnya. Ya, demikian sharing dari saya. Semoga sobat properti juga bisa mendapatkan pencerahan, juga udah persiapan dulu nih sebelum beli rumah. Dan silakan like dan subscribe video saya ya, dan tuliskan komen di kolom komen. Bisa tuliskan topik apa yang Anda mau bahas. Siapa tahu topik Anda akan menjadi bahasan saya berikutnya. Saya Erik Hermanto, selamat berinvestasi properti secara cerdas.